Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Korintus 4 ayat yang kedua yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudaraku yang terkasih, kesetiaan dan dapat dipercaya adalah dua unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang pekerja Tuhan. Bagaimana kita dapat disebut sebagai pekerja Tuhan yang baik jika kita tidak setia mengerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Tanpa kesetiaan, kita akan mudah sekali kecewa dan putus asa saat diperhadapkan dengan tantangan, dengan cabaran. Amsal 19 ayat yang ke-22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Tanpa kesetiaan, saudara, mustahil orang dapat dipercaya untuk sebuah tugas pelayanan. Yusuf, dia dipercaya oleh Potifar untuk mengatur apa yang ada dalam rumahnya. Bahkan segala miliknya berada dalam kuasanya, oleh karena ia terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya. Jika tidak setia, mungkinkah seorang pelayan dapat dipercaya sepenuhnya oleh majikannya? Lukas 16 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan kita dalam mengerjakan perkara-perkara kecil adalah pintu gerbang menuju kepada perkara-perkara yang besar. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah menuntut kepandaian atau kecerdasan, kecakapan atau kepakaran, kemahiran, popularitas dalam diri pekerjanya. Apalah arti semuanya itu jika mereka tidak setia? Apalah arti semua yang kita miliki yang menjadi kebanggaan kita bila tidak dapat dipercaya oleh Tuhan? Yang Tuhan inginkan adalah para pekerjanya yang setia melakukan kehendaknya dan yang tidak tergoyahkan dalam komitmen ikut dan hidup di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Paulus mengutus Timotius untuk melayani orang-orang di Korintus. Meski masih muda, Timotius telah menunjukkan kesetiaannya dan begitu giat dalam melayani Tuhan. Dan karena itulah Paulus mempercayakan pelayanan yang besar kepadanya. Saudara, Paulus sangat percaya bahwa Timotius tidak akan menyimpang dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pesan Paulus, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius 4. Saudaraku, tugas seorang pekerja Tuhan adalah menerima firman Tuhan dan kemudian menyalurkan rahasia-rahasia firman yang telah diterimanya kepada orang lain, tapi dia juga harus menunjukkan keteladanan hidup. Setia, dapat dipercaya adalah syarat yang mutlak, tidak dapat dikompromi. Ini adalah dua unsur penting dan esensial bagi seorang yang melayani Tuhan. Dalam bidang apapun, kalau kita tidak setia, kita tidak dapat dipercaya, maka Tuhan tidak akan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada seseorang yang tidak setia dan tidak dapat dipercaya. Karena itu, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita belajar dari firman Allah dan klaim janji Tuhan bahwa Tuhan yang inginkan supaya kita hidup setia. Kalau kita hidup setia kepada perkara-perkara kecil yang dipercayakan, percayalah, yakinlah bahwa Allah kita akan memberkati dan memberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Terima kasih karena
seorang pekerja Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, baik itu di lingkungan gereja, di lingkungan pelayanan-pelayanan yang ada, ministry-ministry yang ada, maupun di lingkungan pekerjaan kami sehari-hari di marketplace, dimanapun Tuhan percayakan setiap anak-anak Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, Engkau inginkan supaya kami menjadi orang-orang percaya yang setia dan juga dapat dipercaya. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kami untuk kami kerjakan, biarlah kami belajar dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk tetap setia mengerjakannya walaupun itu perkara-perkara kecil. Karena kami yakin dan percaya ketika kami setia, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar dan kami menjadi pengerja-pengerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan syukur kami kepada Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.